Bismillahirrahmanirrahim. Awali hari dengan inspirasi dan ilmu di Embun Pagi. 102,3 Rasa FM Keep Bandung Beautiful. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Rasa, alhamdulillah hari ini hari Minggu 16 Agustus 2020. Udah satu hari menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Dan alhamdulillah Ustadz Dadang Komarudin sudah hadir studio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kita buat energi kita positif ya, insyaallah. Positif insyaallah Ustadz. Jadi kita mau bicarakan apa nih hari ini? Terkait dengan yang barusan disampaikan Mas Ayu, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Mangga Ustadz. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengan rasa alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa yang kalau kita coba menghitung-hitungnya maka niscaya kita tidak akan mungkin sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Nikmat kesehatan kita Mas Wahyu, nikmat usia kita masih diberikan jatah umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bangun dari tidur, artinya Allah masih berikan kepada kita kesempatan, masih berikan kepada kita peluang, dan itu adalah kenikmatan dari anugerah terindah yang harus senantiasa kita syukuri. Bayangkan ketika kita tidur, kita melewati itu sebagai bagian dari tidur panjang kita gitu ya. Hanya doanya kan bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Maka selayaknya kita bersyukur tatkala kita bangun tidur dengan ungkapan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah ia matikanku, dan hanya kepadanya lah aku dikembalikan. Nah, di antara nikmat-nikmat lain yang juga tentu selayaknya kita syukuri, dan ini juga bagian dari anugerah terindah di dalam kehidupan kita dalam berbangsa bernegara adalah nikmat kemerdekaan. Betul. Ya, kita tidak begitu luar biasa ya nikmat kemerdekaan ini, karena ternyata tidak terasa sudah 75 tahun. Kalau bentangan usia 75 tahun itu jatahnya sudah demikian banyak ya. Betul. Demikian banyak, makanya semakin diperbaiki. Apalagi tentu bagi kita selaku seorang muslim, kemerdekaan itu selayaknya dikatakan sebagai anugerah terindah dalam hidupan, sebab memang mereka yang merdeka, mereka akan bisa menentukan nasibnya sendiri tanpa dibayang-bayangi oleh kekhawatiran dan ketakutan serta kegelisahan. Artinya tanpa dibayang-bayangi oleh kekuatan lain yang kemudian nanti akan merongrong. Dan ini tentu saja bagian dari anugerah, karena kalau sebagai bangsa yang terjajah tentu kita tidak bisa menentukan nasib sendiri. Apalagi tentu sebagai seorang muslim, kita bersyukur kepada Allah tepat di hari Jumat ya, tanggal 9 Ramadan 1364 Hijrah bertepatan dengan 17 Agustus tahun 45 bangsa ini dimerdekakan. Jumat itu bagi kita selaku seorang muslim Sayyidul Ayyam kan, penghulunya hari. Maka sekali lagi ungkapan syukur ini selayaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan founding father kita, pendiri bangsa kita juga secara jujur menuangkan hal itu di dalam muqaddimah atau dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea ketiga ya, Undang-Undang Dasar tahun 1945, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ungkapan atas berkat rahmat Allah itu bukan ungkapan main-main, dia bukan hanya sekadar kalimat yang agar terlihat hebat, itu terlihat luar biasa, tapi memang inilah bagian dari pengungkapan yang jujur bangsa kita, pendiri bangsa kita, dan tentu saja seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau bukan rahmat Allah, kemungkinan kita untuk merdeka itu sangat kecil. Bayangkan bambu runcing harus melawan bayonet gitu ya, perlengkapan senjata mereka yang demikian lengkap. Maka dengan kekuatan takbir, semangat untuk berjihad di jalan Allah, maka semua itu tentu bisa terlewati. Dan inilah yang sungguhnya harus senantiasa kita jadikan sebagai modal kita untuk makin bersyukur kepada Allah. Dan apa yang selayaknya kita syukuri, tentu saja kita bersyukur pada Allah, karena
bagaimanapun rasa syukur ini akan menghadirkan kepada kita nilai-nilai keberkahan. Tambah-tambahnya kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan bersyukur pada Allah dalam makna tentu saja menggunakan segala perkara sesuai dengan harapan dari apa yang sudah dianugerahkan Allah pada kita. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si pemberi. Dalam ini Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Karena bagi Allah Subhanahu tidak merasa berkepentingan sebenarnya dengan syukurnya kita. Kita mau tidak bersyukur, kita membangkang juga Allah tidak akan rugi ya. Kalau kita juga bersyukur, Allah juga tidak akan merasa diuntungkan. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Itu kan. Jadi bagaimana kita melihat hari-hari jelang proklamasi kemerdekaan itu kan tanggal 75 tahun yang lalu menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa ini. Dan kita mendapatkan kemerdekaan sekali lagi adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau bukan karena kekuatan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala gitu, kalau bukan karena anugerah Allah, mustahil rasanya bangsa ini bisa merdeka. Jangan kemudian kita jadi jumawa gitu ya, jadi arogan seakan-akan kita bisa berbuat segalanya. Kalau bukan karena kehendak Allah, ya tidak mungkin kita ini bisa mendapatkan kemerdekaan, dapat anugerah 75 tahun kita lewati bentangan perjalanan kita dalam kehidupan berbangsa bernegara. Maka tentu saja semua elemen yang ada di negeri ini juga harus betul-betul menggambarkan nilai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari tanda ketaatan dan ketundukan, terutama tentu bagi kita selaku seorang muslim. Oleh karena itu Allah juga akan memberikan apresiasi kan, penghargaan kepada kita kalau kita senantiasa taat dan patuh, maka tentu Allah juga akan berikan tambahan nikmat kemerdekaan. Coba kita lihat dalam surah Ibrahim kan ayat 7. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Allah mempermaklumkan sekiranya kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan itu. Manakala kufur, maka sungguhnya azabku sangatlah pedih. Artinya kita tidak akan mendapatkan apa yang menjadi harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita. Tentu saja ini juga jadi bahan koreksi ya Mas Wahyu, bahan evaluasi. 75 tahun kita merdeka, sudah seperti apa kita sebagai bagian dari hamba Allah? Apa makin bersyukur pada Allah atau tidak? Terutama tentu bagi kita sebagai generasi yang tidak merasakan bagaimana pahit getirnya perjuangan dan pengorbanan para pendahulu kita, termasuk para pahlawan bangsa yang sudah gugur. Mereka membela negeri ini dengan tetesan air mata, bahkan darah dan nyawanya. Mereka tidak bisa menikmati kemerdekaan ini. Mereka tidak bisa merasakan. Kita yang sekarang ini merasakan nikmatnya kemerdekaan, maka tentu ada ungkapan kitalah yang harus mengisi dan mempertahankan kemerdekaan ini. Pertama, kemerdekaan jiwa kita dari perkara-perkara yang justru nanti akan membelenggu diri kita, menjadikan kita jadi terhambat untuk memajukan diri, terhambat memajukan masyarakat kita, bahkan memajukan negeri ini. Ada hal yang memang harus senantiasa kita bangun dari koreksi kita, evaluasi kita terhadap keberlangsungan negara kita yang sudah memasuki 75 tahun ini. Merdeka untuk tidak melakukan tindakan korupsi, manipulasi, itu jiwa merdeka. Kalau belum merdeka pasti ya kata orang Sunda mah kabawa kusakaba-kaba gitu ya. Jadi cenderung menghalalkan segala cara. Nah ini seharusnya kalau sudah 75 tahun memasuki usia kemerdekaan, tentu saja kalau melihat sisi kehidupan manusia, 75 tahun itu usia yang sudah betul-betul matang gitu ya. Jadi ya betul-betul sudah harus lurus begitu ya, pijakannya makin jelas arahnya kemana. Kenapa? Sebab bagaimanapun ini adalah bagian dari tujuan hidup yang harus senantiasa dibangun. Oleh karena itu kemanfaatan syukur ini kan memang kembali kepada kita. Sebagaimana ketika kita mengkufuri, maka tentu saja Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah tidak butuh dengan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita baca juga di dalam surah An-Nahl ya, surat ke-16 di ayat ke-112,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Dan Allah telah membuat perumpamaan dengan sebuah negeri mutmainnah. Mutmainnah itu negeri yang tenang, negeri yang tentram. Tidak ada problem begitu, tidak ada masalah-masalah yang menjadikan negeri atau kampung atau qaryah tersebut berhadapan dengan kendala-kendala. Betul-betul nyaman, tenang gitu kan. Bahkan kata Allah, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Yang rezekinya itu melimpah ruah dari segenap tempat. Kalau istilah orang kita, gemah ripah loh jinawi gitu ya. Segala ada begitu ya, dan sumber daya alam juga melimpah gitu kan, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an umillah, kan tapi sayang penduduk negeri itu kufur nikmat. Ya kan? Sudah diberikan negeri, kampung, qaryah itu yang tenang, kemudian sumber daya alam melimpah, tapi kemudian kufur nikmat, tidak menggunakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh zat yang menganugerahkan kekayaan alam. Demikian juga anugerah kenikmatan negeri yang merdeka. Kata Allah, fa'azaqahallahu libasal juwal khauf, maka kami timpakan kepada kaum tersebut, kepada negeri tersebut dengan pakaian kelaparan dan ketakutan. Bimakanu yasnaun, diakibatkan karena apa yang diperbuatnya. Nah, yang dimaksudkan dengan pakaian kelaparan itu artinya apa? Kita berada pada satu negeri yang subur, tapi kita tidak bisa menikmati itu. Ya. Kita bisa merasakan itu, tapi kemudian kita tidak menikmatinya. Bayangkan orang berharta, tapi kemudian tidak bisa merasakan nikmatnya harta yang dia cari, dia perjuangkan. Artinya tidak barokah, dia tidak ada kebaikan. Rugi kan? Banyak orang yang seperti itu sekarang ini kan, orang yang katakan secara material berlimpah, bahkan kemudian dengan segala cara berjuang, dugulupet nyawa, kata orang Sunda itu. Ya, bahkan sampai menghalalkan segala cara. Karena cara yang salah, ketika dia mendapatkan, dia tidak bisa menikmatinya. Bayangkan coba, secara nalar saja kan, orang kalau untuk urusan makan dan minum itu kan, kalau katakanlah jatahnya satu piring, hitung satu piring itu nggak akan nyampe 500.000 lah gitu ya, yang dimakan itu. Nah, tapi kenapa orang kemudian demikian berjuang habis-habisan, mati-matian, sampai kemudian melakukan tindakan-tindakan menghalalkan segala cara gitu kan, korupsi, manipulasi, bukan hanya ratusan juta, miliaran bahkan. Ini yang tentu menjadikan mereka tidak bahagia karenanya. Apalagi kemudian kasus-kasus korupsi di negeri kita ini kan juga makin menjamur ya. Kita sedih ya sebagai anak bangsa negeri ini. Para pahlawan yang sudah berjuang memerdekakan negeri ini, tiba-tiba kemudian ada sebagian di antara kita yang justru tidak mengoptimalkan bagaimana nikmat kemerdekaan bangsa ini menjadi jalan bagi kita untuk makin bersyukur pada Allah, menjadikan negeri ini makin tenang gitu kan, mutmainnah. Makanya kemudian di samping kelaparan juga ketakutan. Coba, rasa aman sekarang ini menjadi barang yang sangat mahal, ya kan? Jangankan di malam hari, di siang bolong saja ternyata banyak ketakutan. Terus dihimpit dengan berbagai permasalahan gitu. Kenapa ya? Ini sebetulnya kan kalau kita kembali kepada Al-Quran, karena mulai lunturnya nilai-nilai syukur kita kepada Allah SWT. Iya itu Ustaz. Ya, kan? Kalau bayangannya sih saya kayak gini, kayak kita lagi sehat nih. Karena kita sehatnya lama, jadi kita suka lupa kalau sehat itu nikmat gitu. Nikmat. Kita sekarang udah merdeka nih, apalagi angkatan saya nggak ketemu tuh yang namanya perjuangan. Iya. Dan ngelihat dunia, lihat berita di mana-mana, kayaknya semua orang merdeka gitu. Jadi kita nggak tahu gitu, kayaknya kita nggak sadar bahwa kemerdekaan ini adalah sebuah nikmat gitu. Iya. Padahal kalau kemarin kita lihat di kondisi di Syria atau di Palestina gitu kan, betapa harusnya kita bersyukur gitu. Iya. Ini adalah kemerdekaan ini adalah sesuatu yang menjadikan kita leluasa untuk melakukan banyak hal. Kita bisa belajar, bekerja dan sebagainya yang tenang, nggak pakai itu. Saya kemarin lihat berita di Syria, anak-anak yang kondisinya itu ya sudah benar-benar buruk sekali. Di Palestina juga sama dan sebagainya. Pendidikannya juga nggak seperti di kita yang ya sekarang serba di rumah, mungkin agak kesulitan, tapi nggak ada apa-apanya. Ya, makanya tadi saya ungkapkan kan kenapa founding father kita, pendiri bangsa kita dengan begitu jujur, begitu arif mengatakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan direnungkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Yang pertama kan ungkapan syukur pada Allah.
Ungkapan syukurnya itu ditandai ketika ada kesadaran bahwa kalau bukan karena skenario Allah yang buat, kita nggak akan mungkin bisa jadi bangsa yang merdeka. Maka kita juga berjuang dengan segenap apa yang bisa kita miliki dari para pendahulu kita, para pahlawan kita yang sebagian besar mereka tidak lagi bisa menikmati nikmat kemerdekaan ini. Kenapa? Karena mereka sudah gugur. Mereka menjadi kesumau bangsa gitu ya. Bagaimana kita sebagai anak-anak negeri ini yang masuk ke 75 tahun ini juga harus bisa menjadi bagian dari masyarakat bangsa yang bisa menjaga, merawat dan memelihara kemerdekaan itu. Karena di negeri-negeri yang lain masih ada masyarakat yang masih terjajah gitu kan, tiap hari mendengar dentuman bom, anak-anak itu sudah dianggap ya biasa mungkin ya mendengar itu. Karena apa? Karena kondisi seperti itu. Nah kita tidak ada seperti itu. Nah justru kita ini sekarang ini yang kita renungkan itu, Mas Wahyu, kita sudah merdeka nggak dari kungkungan jiwa kita untuk betul-betul menjadi pribadi yang lurus untuk berjuang, sehingga kita nanti mewariskan kebaikan-kebaikan untuk anak cucu kita ke masa yang akan datang. Apalagi kan kita sumber daya alam kita dianugerahi oleh Allah dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Ini potensi bagi kita untuk makin bersyukur agar di kelak kemudian hari anak cucu kita, generasi kita yang akan datang ini juga bisa menikmati dari apa yang kita jaga, kita rawat, kita pelihara dari perjuangan orang-orang terdahulu kita. Kita kan tidak merasakan bagaimana beratnya perjuangan. Saya ingat betul orang tua saya, Allah yarham, menceritakan gitu bagaimana perjalanan waktu ketika masa-masa penjajahan Belanda, itu kan, penjajahan Jepang, kemudian juga dalam kehidupan yang serba sulit, dan kemudian hari ini kita menikmati kondisi-kondisi yang sebetulnya dimudahkan ya oleh Allah SWT. Sehingga kalaupun hari ini kita berhadapan dengan pandemi, kita harus serba protek dengan kesehatan kita. Demikian juga kondisi pembelajaran juga berubah. Tapi paling tidak kita masih harus bersyukur pada Allah. Kita masih punya peluang untuk tetap bisa menjaga kondisi kita dan bahkan negeri kita ini ya, untuk bisa terus melanjutkan pendidikan gitu kan. Bagaimana membangun sumber daya manusia yang unggul. Kita rindukan negeri kita ini menjadi bagian dari negeri yang digambarkan Quran, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Negeri yang tenang, tentram, dan negeri yang selalu dalam berkah Allah, serta negeri yang selalu mendapatkan ampunan Allah SWT. Kalau sudah tenang, tentram, diridhoi, diberkahi, diampuni, ini artinya kita bisa membangun ya, masyarakat bangsa ini menjadi makin baik gitu ya. Nah inilah bentuk kecintaan kita gitu, sebagai anak bangsa, anak negeri ini. Oleh karena itu kan kita sangat prihatin kalau masih ada orang yang belum merdeka jiwanya, masih menghalalkan segala cara untuk korupsi, manipulasi, memperkaya diri sendiri. Artinya dia masih terjajah. Yang jadi korban bukan hanya keluarganya, tapi juga orang lain gitu kan. Bayangkan kalau sudah OTT ya, tertangkap tangan gitu ya, kemudian juga masuk di dalam jeratan hukum. Yang malu itu bukan hanya dirinya tapi juga keluarganya. Kemudian juga bagi negeri kita juga kalau terus-terusan terjadi tindakan korupsi manipulasi ya kita akan banyak kehilangan kesempatan untuk bisa maju sebagaimana halnya negeri-negeri yang lain gitu ya. Nah tidak ada negeri yang maju karena korupsi, nggak ada gitu ya. Justru yang ada malah awal dari kehancuran, maka kita harus bisa menjaga. Nah, maka paling tidak kita mengingatkan dan saling mengingatkan sebagai bentuk kecintaan kita pada negeri ini. Bahkan Al-Quran juga mengisyaratkan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, artinya selalu taat, dan tidak neko-neko lah ya, tidak macam-macam lah gitu ya, yang bikin masalah-masalah yang kemudian justru malah membuat rusak begitu ya. Kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka pasti kami akan limpahan keberkahan yang datang dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yasnaun. Akan tapi manakala mereka mendustakan, maka kami siksa mereka diakibatkan dengan apa yang mereka perbuat kan. Ini betapa pentingnya gitu kita menjaga ketaatan. Sehingga kalau kemudian kita tidak taat, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun gitu kan. Allah siksa mereka diakibatkan apa yang diperbuat. Jadi apapun yang terjadi tentu saja kembali berpulang kepada apa yang kita niatkan. Oleh karena itu syukur atas nikmat kemerdekaan juga adalah wujud nyata dari penghargaan kita atas apa yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan kita di masa yang lalu. Mereka yang sudah mengorbankan
nyawanya, begitu kan. Mereka yang sudah berjuang habis-habisan untuk bisa merdekakan negeri ini. Ketika mereka gugur, ketika negeri ini merdeka, banyak di antara mereka yang tidak merasakan begitu ya bagaimana nikmatnya kemerdekaan. Artinya mereka betul-betul berjuang untuk untuk keberlangsungan negeri ini kan, dan untuk orang-orang yang ada di dalamnya. Mereka wariskan itu kan kemerdekaan itu, maka kita yang harus menjaganya. Sebab tidak tertutup kemungkinan kita juga nanti bisa dijajah lagi, tentu dengan pola lain kalau kita tidak bisa menjaga itu. Makanya kan yang namanya ilmu, kemudian sumber daya manusianya harus betul-betul dibangun. Sebagaimana kalau kita dengarkan lagu kebangsaan kita sangat luar biasa ya. Sangat hebat sekali kan, kalimatnya ada ungkapan bangunlah jiwanya, ya kan? Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi Indonesia ini akan menjadi raya, menjadi hebat, menjadi besar ketika jiwanya dibangun, kemudian badannya juga dibangun. Jadi ada keseimbangan. Nah, ini kan ungkapan yang sangat luar biasa, dan ini gambaran dari keseimbangan hidup. Tidak hanya sekedar badan yang dibangun, tapi jiwanya. Bahkan yang didahulukan jiwanya dulu, kan? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dan ini memang sangat real begitu ya, sangat nyata. Kenapa sih jiwanya harus dibangun dan kemudian juga badannya? Sebab manusia itu terdiri dari dua pondasi yang saling melengkapi kan, antara jasad dan ruh itu kan. Ada jasad tidak ada ruh ya bangkai kan, jenazah kan. Artinya tidak bisa kemudian kita mengatakan udah cukup aja badan yang dibangun dengan sektor-sektor yang secara fisik gitu ya kita kita tingkatkan, tapi kemudian jiwanya rapuh. Makanya tentu saja kenapa founding father kita juga dengan begitu arif, begitu jujur menempatkan nilai-nilai ketuhanan pada pondasi yang pertama kan, nilai ketuhanan. Kenapa? Karena memang tadi sejalan dengan apa yang diungkapkan di preambul dan pembukaan, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Sehingga sejalan ada nilai-nilai ketuhanan, kemudian nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kemudian juga nilai kerakyatan, ada nilai-nilai hikmah, kebijaksanaan yang dibangun dalamnya, dan tentu saja keadilan sosial. Nah, ini semua tentu saja menjadi bingkai indah yang kalau kemudian kita kembali kepada ajaran Islam ini sangat luar biasa begitu ya, sejalan ya dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Karena memang yang mencurahkan untuk bisa menghadirkan dasar pijakan negara juga adalah mereka-mereka yang sadar dengan prinsip-prinsip agama, kemudian juga mereka-mereka yang sadar dengan bagaimana membangun pondasi negeri ini secara berimbang antara jiwa dan raga. Ya kan? Sehingga ini yang kemudian harus kita tanamkan kuat dan kita bisa mewarisinya. Artinya bisa lanjutkan itu kan. Karena tidak mudah ya di tengah-tengah pergolakan politik saat itu, perangan, kemudian juga terus berbagai cara dilakukan untuk bisa menguasai kembali negeri ini dari orang-orang yang ingin menjajah negeri ini. Tapi ternyata para pendiri bangsa ini demikian hebat ya kan, dengan segala keterbatasan yang ada bisa menjaga betul kan. Kalau kita perhatikan aja kan Undang-Undang Dasar 45 ini kan ungkapan-ungkapannya kan sangat luar biasa, memberikan penegasan tentang kesungguhan hati, dari mulai bahwa sesungguhnya kan kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kalimat bahwa sesungguhnya itu kan sebetulnya penguatan. Kalau sudah dengan kalimat sesungguhnya saja kan sudah kuat, tapi ada kalimat tambahan bahwa sesungguhnya. Kalau dalam dalam sisi kebahasaan itu saya pernah dapat dari teman saya yang ahli bahasa, dia mengatakan ini kalimat yang sangat luar biasa, ada penguatan gitu, bahwa sesungguhnya. Karena kalau dengan menggunakan sesungguhnya juga sebetulnya sudah kuat, tapi kenapa ada penambahan bahwa sesungguhnya? Agar diyakini bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan itu penjajahan di atas muka bumi ini, di atas dunia ini tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sehingga tidak boleh ada upaya-upaya untuk saling merusak, harus saling membangun sebetulnya yang harus disandarkan itu. Maka inilah yang kemudian harus saya syukuri. 75 tahun kita merdeka, ya kan. Kalau kita lihat ke sejarah tadi kan hari Jumat, ya, tepat jam 10, bertepatan juga dengan bulan Syawal Ramadan, ya kan. Ini kan bukti dari fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Jadi begitu heroiknya perjuangan saat itu, dan tentu saja heroiknya perjuangan itu juga ditandai dengan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala
adalah zat yang menjadi penentu kemerdekaan negeri ini. Kalaupun kita berjuang dengan segenap daya kekuatan yang dimiliki, kalau bukan Allah yang menghendaki, maka tidak mungkin kita bisa merdeka seperti sekarang ini. Maka selayaknya kita jadikan modal kemerdekaan ini untuk apa? Untuk membangun negeri ini makin baik dari waktu ke waktu. Kita yakinlah kita bisa keluar dari berbagai permasalahan, termasuk pandemi kita juga bisa berakhir ya. Sebab saya yakin badai pasti berlalu, ya tidak akan selamanya seperti ini. Satu saat Allah akan memberikan jalan keluarnya. Dengan catatan tadi kita mulai terus untuk belajar taat dalam makna yang sesungguhnya, gitu kan? Sebab ada pertanyaan seperti ini, Mas Ayu. Ustaz, kenapa katanya kondisi pandemi ini sekarang ini kok justru malah mencuat lagi? Kita juga jadi dibuat gelisah lagi. Kemarin-kemarin sudah tenang, zonanya juga sudah mulai menunjukkan hal yang positif. Kok sekarang tiba-tiba terjadi lagi klaster baru, penunjukan hal-hal yang baru dari kasus-kasus yang baru. Saya katakan sederhana saja. Ya, bisa jadi karena istighfar kita sudah mulai luntur. Ya, betul Ustaz. Iya, Ustaz. Kehati-hatian juga udah luntur. Nah itu. Jadi istighfar itu kan bukan hanya sekedar kita yakin bahwa Allah yang menyelamatkan kita, tapi juga tadi protap kesehatan tidak lagi dijaga. Sekarang kan sudah mulai cuek orang di luar itu kan. Iya, betul. Ya istilahnya untuk diminta dengan AKB ya kan, adaptasi kebiasaan baru untuk tetap menjaga jarak, kemudian pakai masker, biasakan cuci tangan, itu kan. Ini kan sebetulnya kalau kita kembali ke dalam pola kita sebagai seorang muslim, itu bukan hal yang baru sebenarnya kan. 15 abad lalu coba kita menjaga mulut kita dengan wudu kan, kemudian tangan kita dengan wudu. Tapi ketika kita pakai masker ya secara filosofis kan tentu ini juga sebagai bentuk ibrah ya, pembelajaran agar kita bisa menjaga kata-kata kita, ya kan, menjaga lisan kita ditutup ya, tidak harus selalu kita berujar. Ada saatnya ketika kita harus diam. Bahkan itu adalah bagian dari cermin keimanan, gitu kan? Bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Nah, paling tidak dengan di masker itu ya juga ada landasan filosofisnya, bukan sekadar kita menutup bagian wajah kita, tapi juga menjaga lisan kita. Bagaimana kita bisa betul-betul menjaga apa yang memang seperlunya kita ucapkan, ya kita ungkapkan, dan itu jadi nilai kebaikan, kemanfaatan. Tapi kalau kemudian akan menimbulkan hal yang tidak baik, ya kita rem gitu kan. Nah itu tadi kan, saya katakan istighfar kita sudah mulai luntur sebenarnya gitu kan. Ya coba aja perhatikan kemarin-kemarin ketika wabah terjadi, demikian kita berharap gitu kan agar segera berakhir. Tapi ketika sudah mulai ada kata orang Sunda kelemeng-kelemeng gitu ya, mulai ada perubahan bahwa ternyata penurunan degradasi dari kasus-kasus pandemi, mulai orang itu sudah luntur begitu ya, semangat untuk bermohon kepada Allah. Padahal ini tidak boleh luntur, terus kita berdoa kepada Allah. Sehingga kan Nabi mengisyaratkan dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayil asqam. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, penyakit sopak, penyakit buruk lagi membahayakan. Itu kan doa yang sungguh sangat luar biasa, yang harus kita dawamkan. Dan tentu saja kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan perlindungan dari Allah kalau kita tidak taat kepada aturan Allah. Di samping itu juga kemudian taat kepada aturan yang dibuat dalam lingkup kehidupan kita manusia yang tentu membawa kemanfaatan. Jadi jangan ngeyel, apain sih pakai masker, apain sih harus kemudian jaga jarak. Dalam hal-hal tertentu memang harus, ya kan? Kecuali kepada Allah jangan jaga jarak, gitu kan? Karena ini kan bagaimanapun justru jadi penguatan bagi kita. Kalau dengan manusia kita jaga jarak, kenapa tadi kehati-hatian, ikhtiyati, dan itu sebetulnya bagian dari prinsip-prinsip ajaran Islam, ya kan, untuk tidak sembrono begitu ya, karena bagaimanapun kalau sudah terpapar, tertular ya repot juga, bukan hanya kita yang repot tapi juga yang lainnya. Jadi jangan sampai menimbulkan kemadaratan bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. La dirara wala dirara gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kemadaratan dan kita menjadi sumber kemadaratan bagi yang lainnya. Itu kan hebat kan?
Jadi jangan sampai karena perilaku kita yang salah kaprah, akhirnya orang lain yang tidak berdosa karena akibat-akibatnya karena kecerobohan kita, gitu kan banyak kasus seperti itu. Ya, kenapa sekarang makin bertambah gitu ya, dan ini tentu juga harus kita sikapi dengan jernih ya. Walaupun tentu berkembang juga kan di masyarakat kita informasi-informasi dengan ungkapan ya virus ini antara ada dan tiada. Pokoknya yang penting bagaimana kita menjaga aja gitu ya. Iya, Walaupun toh kemudian orang mengatakan tidak ada, tetap aja jaga-jaga mah kudu gitu. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu ya kita akan binasa, celaka sendiri karena apa yang kita lakukan dari kecerobohan kita. Kalaupun nggak ada, jaga-jaga itu tetap baik. Tetap gitu. baik. Nah, Islam itu kan ya seperti itu kan, menjaga, memposisikan diri kita pada upaya-upaya untuk menyelamatkan diri kita, tapi juga jangan lupa menyelamatkan orang-orang di sekitar kita, gitu kan? Ya, karena ini kan juga bagian dari ibadah kan, semangat kita untuk bisa menyelamatkan diri kita, tapi jangan lupa menyelamatkan orang lain. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip yang dibangunnya kalau kita kembali kepada auranya, aura positif gitu ya. Jadi ini akan memunculkan semangat untuk tetap kita memperhatikan aturan-aturan hidup. Sebab kalau tidak mengikuti aturan hidup ya celaka lah. Ya, coba kita perhatikanlah dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Kalau orang ini berada di rambu-rambu stopan, kemudian lampu itu masih merah, tapi karena melihat di perempatan itu ternyata kosong, kemudian dia melibas saja begitu ya. Ini kan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kalaupun tidak ada kendaraan yang lain, saya kira kalau sudah di stopan merah itu ya udah berhenti aja dulu. Ya kan? Betul. Nah, ini tidak mudah ternyata menjadi pijakan seperti itu, karena orang kalau sudah dibiasakan melanggar gitu ya, main libas aja sekali waktu ketika dia melibas seperti itu ternyata tiba-tiba datang kendaraan dari arah yang berlawanan, dicelakaan, bukan hanya mencelakakan dirinya tapi juga mencelakakan orang lain. Itu kan pernah saya cerita ya kasus seperti itu kan. Tadi dari arah yang berlawanan, kalau saya kan tenang aja karena saya arahnya ya betul sesuai dengan aturan. Tiba-tiba datang mereka yang melanggar. Ngerasa asa nyaman ngeunah gitu kan, dengan kosong, padahal melanggar dia, alur-alurnya bukan ke sana. Satu jalur begitu ya, satu arah, tiba-tiba dia mengambil arah dari yang berlawanan. Kenapa? Karena ingin lebih dekat jaraknya begitu kan. Itu ngebahayakan ya. Makanya kenapa ada lampu merah, ada lampu kuning, ada hijau. Itu kan kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita kan sebetulnya indah. Dan kemudian kita bawa dalam keseharian kita. Ada polisi, tidak ada polisi, tetap kudu taat. Sebagaimana hidup kita. Ya kan, kalaupun toh kita tidak melihat Allah, yakinlah Allah maha melihat kita. Iya, ya kan? betul, Ustaz. Makanya kenapa sampai kemudian diterapkan aturan ada CCTV gitu kan. Ya, karena memang selama ini ternyata kehadiran aparat pengaman di lalu lintas sendiri kan sudah kewalahan gitu ya pakai CCTV, tapi masih juga orang tuh berani melanggar. Baru marah-marah ketika harus bayar pajak ternyata ada tambahan denda. Ya kan, merasa seakan-akan lempeng-lempeng gitu kan dengan lakukan kesalahan. Ketika diperlihatkan ini bukti-bukti gitu kan pelanggaran. Maka ini kalau ini sudah tertanam kuat dalam diri kita semangat untuk taat kepada aturan. Ini kan bagian dari menjaga nilai-nilai kemerdekaan, salah satunya itu kan seperti itu, sepertinya sederhana. Termasuk juga menjaga bagaimana agar kita bisa betul-betul menjadi bagian dari anak bangsa yang bermanfaat. Ya kan, anak-anak kita, generasi kita ke depan. Pasti tantangan ke depan itu makin berat. Kita mungkin suatu saat tidak ada meninggalkan alam fana ini, tapi generasi kita yang nanti akan mewarisi, dan tentu saja merekalah yang diharapkan bisa lebih baik. Tapi tentu saja mereka tidak akan mungkin mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang kita perjuangkan kalau kita sendiri tidak ada niat untuk betul-betul menjaga, merawat dan meliharanya untuk kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Makanya mudah-mudahan 75 tahun kemerdekaan yang insya Allah hari Senin ya kita masuki ya, ini tentu bisa makin menguatkan semangat kita untuk kembali membuka sejarah. Ya, membuka betul, sejarah Ustaz. bagaimana perjuangan bangsa ini. Islam mengajarkan bagaimana kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua, bersyukur kepada lingkungan, termasuk juga kepada mereka-mereka yang sudah banyak memberikan kontribusinya untuk negeri ini kan. Para pahlawan kita ya. Mereka gugur sebagai kesuma bangsa. Mereka relakan jiwanya untuk
mempertahankan kemerdekaan, sekalipun pertaruhannya adalah nyawa mereka. Mereka tidak bisa menikmati kemerdekaan, tapi kita yang hari ini bisa menikmati kemerdekaan, maka selayaknya kita gunakan kesempatan dan peluang ini untuk menjadi bagian dari bangsa yang pandai bersyukur. Sebab dengan bersyukurnya kita sebagai anak bangsa ini, Allah akan berikan keberkahan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang tenang dan tentram, negeri yang penuh keberkahan, penuh dengan kebaikan, dan tentu saja negeri yang di bawah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang sudah terwujud, maka tentu kita akan merasakan ketentraman yang sungguh sangat luar biasa. Ya, Ini sudah insyaallah Ustaz ya. Waktunya hampir habis Mas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada negeri kita ini ketenangan dan ketentraman, keluarnya kita dari berbagai problem ya. Demikian juga anak-anak kita juga bisa kembali normal ya. Bisa merasakan nikmatnya berada dalam lingkungan pembelajarannya. Kita berdoa pada Allah semoga wabah ini segera berakhir. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judah wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, penyakit sopak, lepra, penyakit buruk lagi membahayakan. Saya akhiri, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله